Halo guys, selamat datang di channel Jots TV. Pada video kali ini saya mau merangkum sebuah film yang berjudul Jungle. Film ini telah rilis pada tahun 2017 dan dibintangi oleh teman SD saya yaitu Daniel Tampu Bolon, yang juga pernah menjadi tokoh utama dalam film Harry Potter. Jungle adalah sebuah film drama survival biografi Australia dengan rating 6,7 di IMDb. Diangkat berdasarkan kisah nyata perjalanan petualang Israel yang bernama Yossi Marbun ke hutan hujan Amazon. Oke, tanpa banyak cincong lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Yossi yang sedang dalam perjalanan menuju desa di sebuah pulau terpencil di Bolivia, Amerika Selatan. Untuk sampai ke pulau itu, Yossi harus nyebrang menggunakan perahu. Di atas perahu, Yossi berkenalan dengan Marcus. Dia adalah seorang guru sekolah di Swiss yang sedang libur panjang. Singkat cerita, mereka pun sampai dan bermalam di desa itu. Keesokan harinya, mereka berdua berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Marcus melihat Kevin. Dia adalah seorang fotografer sekaligus teman dekat Marcus. Lalu mereka bertiga pergi ke sebuah bar dan saling bercerita satu sama lain. Malam pun tiba dan mereka bergegas kembali ke perkemahan. Sesampainya di sana, terlihat Yossi sedang minum-minum bersama seorang wanita. Dan saat mereka sudah mulai mabuk, mereka pun lanjut, paginya Yossi pergi berkeliling dan bertemu seorang pria yang bernama Carl. Carl bercerita tentang suku Indian di pedalaman hutan Amazon serta adanya tambang emas yang melimpah di sana. Mendengar cerita itu, Yossi sangat bersemangat. Dia ingin segera ke sana. Tak lupa, dia pun memujuk Marcus dan Kevin untuk ikut bersamanya. Awalnya mereka tidak percaya dan menganggap bahwa suku Indian dan tambang emas itu hanyalah omong kosong Carl saja. Tapi Yossi berhasil meyakinkan mereka. Walau sempat berselisih, akhirnya mereka setuju untuk pergi ke hutan Amazon bersama-sama. Pada awal perjalanan, semua berjalan lancar. Mereka berpetualang layaknya sekelompok tim kokonat. Iya, lanjut. Setelah 2 hari berjalan, mereka menemukan sebuah desa yang bernama Asariamas. Dan mereka pun singgah di sana untuk sekedar beristirahat dan membersihkan diri. Namun betapa terkejutnya saya melihat seluruh warga desa yang sedang asik nontonin mereka mandi. Manis. Lanjut. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Carl melihat seekor monyet. Dia langsung menembak monyet itu dan menjadikannya santapan makan malam. Terlihat Carl, Kevin, dan Yossi sangat menikmati. Namun tidak dengan Marcus. Dia menolak memakan monyet itu karena merasa jijik. Paginya mereka melanjutkan perjalanan, tapi karena sudah terlalu lama berjalan, ditambah medan yang terjal, menyebabkan kaki Marcus luka dan bernanah. Hal itu membuat perjalanan mereka menjadi terhambat, bahkan menjadi sebuah perdebatan di antara mereka, hingga Marcus pun menyalahkan dirinya sendiri. Di pagi harinya mereka berunding. Carl memberi saran untuk kembali ke Asariamas agar Marcus bisa beristirahat dan diobati. Namun Kevin dan Yossi menolaknya, karena mereka sudah berjalan cukup jauh. Kemudian Kevin membuat rencana agar mereka semua melewati jalur air dan mengikuti arus sungai. Mereka semua pun setuju dengan ide Kevin dan segera membuat rakit. Awalnya perjalanan mereka baik-baik saja, hingga pada suatu ketika saat mereka melewati arus air yang cukup deras, terjadi sedikit perdebatan antara Carl dan Kevin. Karena Kevin kesal kepada Carl yang dari tadi memberi arahan yang salah, sehingga membuat mereka semua hampir celaka. Setelah berhasil melewati arus air tersebut, mereka pun menepi dan membuat tenda di sana. Lalu Kevin memberitahu Yossi bahwa dia mencium gelagat aneh dari Carl, yang begitu ketakutan dan tidak bisa mengontrol dirinya selama dirakit tadi. Bahkan dia tidak bisa membaca arus sungai. Keesokan harinya, Carl memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menggunakan jalur darat bersama dengan Marcus. Sedangkan Kevin dan Yossi tetap melalui jalur air. Kini, Kevin dan Yossi hanya berdua melanjutkan perjalanan menyusuri sungai. Namun, seperti yang dikatakan oleh Carl bahwa sungai ini sangat berbahaya. Sesampainya mereka di daerah ngarai, rakit tidak dapat terkendali dan menabrak sebuah batu besar. Kevin berhasil menepi ke sisi sungai, sedangkan Yossi terlanjur terbawa arus sungai. Tapi untungnya, Yossi berhasil memeluk sebuah batu kemudian segera naik ke atas melalui tebing yang dipenuhi oleh bebatuan. Dan disinilah penderitaan Yossi dimulai. Sudah sehari Yossi tersesat di hutan itu sendirian, tapi untungnya dia tak sengaja melihat tasnya yang hanyut terbawa arus sungai. Dengan segera, Yossi pun loncat ke sungai itu untuk mengambil tasnya. Setelah Yossi mendapatkan tasnya, dia langsung melanjutkan perjalanan untuk mencari Kevin. Namun sialnya, Yossi tak kunjung menemukan Kevin.
Lalu dia berinisiatif untuk meninggalkan sejumlah makanan dan secari kertas, yang dimana kertas itu berisi ajakan kepada Kevin untuk pergi ke Kuriplaya. Tak lupa, Yoshi juga menggambar sebuah peta untuk menuju ke sana. 2 hari telah berlalu, Yoshi mendapati kepalanya terdapat benjolan. Tapi anehnya, benjolan itu bergerak-gerak. Yoshi segera mengambil pingset untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di kepalanya itu. Dan ternyata terdapat sebuah parasit yang bersemayam di kepalanya. Setelah Yoshi berhasil mengeluarkan parasitnya, dia melanjutkan perjalanannya menuju Kuriplaya. Di tengah perjalanan, Yoshi menemukan telur burung yang tergeletak di tanah. Kemudian dia pun memakannya. Tak lama Yoshi berjalan, dia menemukan sebuah jejak kaki. Dia begitu senang melihatnya, hingga pada akhirnya Yoshi sadar bahwa itu adalah jejak kaki dia. Yeh, si goblok, dari tadi muter-muter doang dong anjing. Yoshi begitu kesal mengetahui hal itu. Karena kesal, Yoshi melampiaskan amarahnya dengan membanting-banting tasnya. Lalu Shin berpindah ke Kevin yang tidak sengaja ditemukan oleh warga Rurenabakiu. Ulang-ulang. Lalu Shin berpindah ke Kevin yang tidak sengaja ditemukan oleh warga Rurenabakiu. Di sana Kevin meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk mencari temannya yaitu Yoshi. Singkat cerita, mereka pun pergi mencari Yoshi dengan pesawat. Namun upaya pencarian itu sia-sia karena pesawat terbang terlalu tinggi sehingga Kevin tidak dapat melihat keberadaan Yoshi. Tetapi Kevin tidak menyerah begitu saja. Dia kembali meminta bantuan tapi kepada orang yang berbeda, yaitu Tuan Tico. Tuan Tico tidak bersedia untuk menolong Kevin dan dia malah meledek Kevin dengan perkataan pria asing yang sudah sinting. Namun Kevin terus memujuk Tuan Tico, sehingga pada akhirnya Tuan Tico berubah pikiran dan mau menolong Kevin. Shin berpindah ke Yoshi yang menemukan seorang wanita dari suku pedalaman. Kemudian Yoshi mengajak wanita itu untuk mencari bantuan bersama. Malamnya, Yoshi memutuskan untuk tidur bersama wanita itu di bawah pohon. Dan ternyata, wanita itu hanyalah halusinasi Yoshi saja. Keesokan harinya, Yoshi berhalusinasi lagi sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam lumpur hisap. Manis, lanjut. Singkat cerita, Yoshi berhasil keluar dari lumpur hisap itu. Kini Yoshi sudah lemas dan mulai kehabisan tenaga. Agar kembali sadar dan bersemangat, Yoshi menjatuhkan semut api yang berada di atas pohon ke tubuhnya. Lalu dia pun segera pergi ke tepian sungai dengan harapan akan ada seseorang yang menyelamatkannya. Dan ternyata benar, Kevin dan Tuan Tico datang. Yoshi pun menyadari kedatangan mereka. Namun karena pergerakan Yoshi yang lambat, Tuan Tico dan Kevin sudah terlanjur putar balik untuk pulang. Yoshi sangat sedih melihat hal itu. Kemudian, dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki Yoshi, dia memanggil nama Kevin. Dan keajaiban pun terjadi. Kevin melihat ke arah Yoshi dan segera kembali untuk menyelamatkannya. Dan film pun tamat. Di akhir film, kita diperlihatkan tulisan-tulisan yang memberitahu bahwa Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke lapas dan berusaha mencari Marcus dan Carl. Namun, berminggu-minggu mereka mencari, tetap tidak ada hasil. Marcus dan Carl pun tak pernah terlihat lagi. Lalu diketahui Carl dicari pihak berwenang karena telah membawa turis ke dalam hutan Amazon secara ilegal. Dan ternyata, tambang emas beserta suku Indian yang dibilang Carl itu tidak ada. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya kepada orang asing yang baru dikenal. Tumben bener anjing. Udah dulu ya. Saya mau ngopi dulu.